Candi Prambanan. Prambanan. Panas mak pakai ini. Kita udah sampai di Candi Prambanan. Hari ini cuacanya luar biasa cerah. Ayo beli tiket dulu ya. Beli tiket. Saya ceritanya sambil jalan aja. Iya, iya. Nanti biar nggak terlalu lama juga. Iya. Ya. Oke, saya mulai dari penamaan Candi Prambanan, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Candi Prambanan itu ada 3 penamaan. Nama yang pertama yaitu dari kata para dan Brahmana. Mungkin aku di samping masa biar kedengeran Oh ya, suaranya. para Ya, itu artinya kumpulan banyak orang, Brahmana adalah pendeta Hindu. Gitu. Jadi bisa dikatakan Candi Prambanan ini adalah kumpulan para pendeta Hindu, ada banyak di sini gitu ya. Nah kemudian penamaan yang kedua, jadi dulu itu ditemukan prasasti namanya Siwagra, Bapak Ibu. Ya. Siwa adalah dewa tertingginya umat Hindu, Graha adalah rumah. Ya. Jadi bisa dikatakan Candi Prambanan sebagai rumah bagi dewa Siwa juga. Nah kemudian penamaan yang ketiga, jadi dulu itu Candi Prambanan ini juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah legenda dari cerita Roro Jonggrang ya, yang dikutuk menjadi patung atau ada yang ke-1000 oleh Bandung Bondowoso gitu kan. Nah, jadi itu ada 3 penamaan ya, para dan Brahmana, Siwagra, dan Roro Jonggrang. Nah, kemudian sejarahnya sekarang ya. Jadi dulu dibangun pada abad ke-9, Bapak Ibu. Ya. Abad ke-9 tepatnya tahun 856 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Nah, jadi dulunya itu dibangun melalui 3 generasi kerajaan, Bapak Ibu. Satu generasi kerajaan itu sekitar 30 tahun lamanya ya. Jadi sekitar 90 sampai 100 tahun, kurang lebihnya 1 abad untuk membangun keseluruhan kompleks Candi Prambanan. Nah, dulunya itu ada 240 candi, Bapak Ibu ya. Tapi seiring berjalannya waktu tahun 1006 itu kena gempa bumi yang sangat dahsyat. Tahun 1006 kena gempa, hancurlah bangunan candi ini. Kemudian orang-orang asli sini itu melupakan bangunan candi gitu ya. Pindah ke kerajaan Jawa Timur, kemudian berpusatnya di Bali sekarang karena kan di Bali agamanya mayoritas agama Hindu kan. Nah kemudian selama berabad-abad lamanya itu bangunan candi ini terbengkalai, tidak ada yang mengurus ya. Jadi kompleks Candi Prambanan yang kita lihat nanti itu dulunya tertimbun tanah, tertimbun semak belukar ya, jadi seperti gundukan tanah yang besar gitu Bapak Ibu ya. Nah itu tahun 1000 dalam kurun waktu 500-an tahun ke depan itu terjadi tahun 1500-an itu ada gempa juga. Jadi dulu kena gempa tahun 1006 hancur, kena gempa lagi tambah hancur lagi bangunannya. Nanti kita lihat sampai sekarang itu jadi dulu itu ditemukan oleh seorang Belanda karena kan kita dijajah Belanda dulu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tahun 1733 itu ditemukan bangunan candi reruntuhan ini, gundukan tanah reruntuhan dari Candi Prambanan ini ditemukan oleh seorang Belanda namanya Cornelius Antonius Sloan tahun 1733 gitu ya. Oke, mungkin kalau mau foto nanti di sebelah tengah sana Bapak Ibu, bagus di tengah-tengah itu ya. Tengah itu aja. Kalau ini nanti agak jauh sih. Iya. Candinya kelihatan kecil nanti. Iya. Nah, tadi namanya ya. Nah, barulah kemudian merestorasi atau memilah batu-batuan candi itu yang hancur, ya, dibersihkan gitu, Bapak. Nah, itu tahun 1918 mulai dibersihkan, dibantu dengan jadi pemerintah Belanda dulunya dibantu dengan orang-orang asli pribumi lokal sini. Karena itu selesai candi yang paling besar dulu, yaitu Candi Siwa yang paling besar. Nanti kita masuk di dalam. Candi Siwa. Tuh, agak sana aja nanti fotonya. Oh iya, boleh. Ini ketutupan pohon. Oh iya. Nggak bagus. Iya. Nah, dari 1918 tadi kan itu mulai restorasi awalnya Bapak ya. Nah, itu Candi Siwa. Nah, itu selesai, itu diresmikan oleh Presiden Soekarno 20 Desember 1953. Nah, jadi ada prosesnya nanti. Kita naik di Candi Siwa nanti, pintu utamanya itu di sebelah timur tuh naik tangga.
Nanti ada prasejarahnya di sana. Nah, jadi kayak monumennya gitu. Nah, dari 1953 sampai sekarang 2025 ini dari 240 candi dulunya sampai sekarang baru selesai 22 candi saja. 22. Iya, 22 candi. Berapa tahun? Sedangkan nanti saya ambil saya kasih lihat candi Perwara namanya itu kalau membangun satu buah candi Perwara itu sekitar 8 sampai 12 bulan paling cepatnya gitu ya. Oke, kita mau foto di sebelah sini. Monggo saya. Aku ngaku. Tapi pindah ke Bali. Ya. Ya. Oke, tadi sampai ke pembangunan candi Siwa tadi. Nah, ada 22 candi tadi ya. Nah, jadi ada 22 candi. Jadi yang ada candinya itu di halaman tengah sana, Bapak Ibu ya. Dan di halaman utama. Ini kita lagi di halaman luarnya atau halaman paling halaman ketiga. Jadi ini luasnya 390 kali 390 meter persegi. Dulunya hanya bekas tempat pemukiman rumah-rumah warga saja. Jadi tidak ada candinya di sini, Bapak Ibu. Yang ada candinya di halaman tengah ini, masuk pagar ini udah masuk ke halaman tengah. Nanti lanjut lagi di atas tuh di halaman utama. Nah, kemudian tahun 1953 tadi ya. Nah, barulah dari 1953 sampai sekarang direnovasi candi-candinya gitu ya. Fokusnya di halaman utama itu sudah selesai semua candi. Ada 16 candi terdiri dari 8 candi besar dan 8 candi kecil. Nah, kita lurus ambil kiri, nanti kita masuk ke pintu selatan, nanti ada spot foto bagus Bapak Ibu. Oke, siap. Mari. Oke, jadi kita berada di halaman tengah ini Bapak Ibu. Halaman tengah. Megapun. Nggak kedengeran suaranya. Iya. Jadi halaman tengah ini Bapak Ibu ya. Yang kita lihat ini Bapak Ibu, ini adalah reruntuhan dari kompleks candi. Namanya Candi Perwara Bapak Ibu. Candi Perwara. Ya, Candi Perwara itu yang mana saja? Dari sebelah sana itu, sebelah kiri pojok 1, ini 2, sana itu 3, pojok sana itu 4. Nah, jadi totalnya itu sebenarnya ada 6. Satu di pojok utara, satu di pojok selatan, terletak di bagian sisi belakang. Jadi ada 6 candi Perwara dan 16 candi di halaman utama. Nah, dulunya Bapak Ibu itu waktu proses pembangunan candi umat dulu ya khususnya, karena ini adalah candi Hindu, candi terbesar dan tertinggi di Indonesia. Nah, itu dulunya memakai sistem interlocking gitu Bapak Ibu. Jadi seperti kayak kita menyusun puzzle atau Lego. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini ada satu bongkahan batu, ada hurufnya itu letter I. Menjorok keluar, disambungkan dengan letter I, menjorok ke dalam. Jadi layaknya Lego atau puzzle gitu. Ada juga yang berbentuk huruf L menjorok ke dalam, disambungkan dengan huruf L menjorok ke luar seperti ini juga. Ini L. Berarti puzzle itu sudah ada di ribuan tahun yang lalu. Kayak puzzle ya, puzzle. Ya, puzzle. Ini L, nanti dia disambung dengan L yang Jadi memang ini sudah sesuai dengan pasangannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak dulu tidak memakai semen atau perekat batu gitu. Jadi karena dulu kan kena gempa, jadi sekarang renovasi sudah memakai semen atau perekat batu gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke sini, ada lagi contoh lain. Jadi ini semuanya reruntuhan dari kompleks Candi Perwara Bapak Ibu ya. Jadi Candi Perwara ini khusus untuk para Brahmana atau pendeta Hindu. Jadi satu pendeta Hindu atau satu Brahmana itu berhak memiliki satu bangunan Candi Perwara. Nah, fungsinya sebagai tempat ibadah, meditasi, kemudian sembahyang, kemudian berdiam diri gitu ya. Nah, ini contoh awal mula dulu pembangunan candi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita lagi membuat tangganya, ini lagi membuat pondasi awalnya. Jadi ini tuh seperti ada gambar patung, ada tangan, kepala, ya kan, badannya, ini hidung besar gitu ya. Jadi ini satu batu semuanya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah sesuai dengan pasangannya, ini udah diketemukan. Nah, waktu pertama ketemu ini semua ini lobo dan jadi kolaps Bapak. Jadi dulunya kan tertimbun, nah, kemudian digali-gali oleh orang-orang zaman dulu, ditemukanlah perpetak dari setiap reruntuhan candi ini yang hancur gitu. Dulu saya sempat foto di museumnya Bapak, sebentar. Saya pernah foto market di museumnya, jadi dulu tuh seperti ini ya, seperti ini jadinya. Ya. Jadi yang candi yang kecil ini namanya tuh candi gitu sih, untuk membedakan mudahnya itu perbedaan candi dan candi juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau mau membangun satu buah komposisi dari setiap satu bangunan candi ini, nah sisanya 30% batu baru. Nah, untuk membedakannya, kalau batu asli itu seperti ini Bapak.
Bapak Ibu ya, ini adalah batu asli Bapak. Nah, ini batu asli semuanya. Batu asli itu ada ukirannya atau ada gambar reliefnya, gambar patungnya. Kalau batu baru itu pasti polos, ada tanda timah hitamnya seperti ini. Jadi batu baru. Ya, itu menandakan kalau itu adalah batu baru Bapak Ibu ya. Jadi biar beda aja, biar enggak campuran dengan. Mau minum? Jadi batu baru itu kelihatan Bapak Ibu ya. Oh iya, langsung kelihatan. Gitu, ya, kotak atau kadang bentuknya bulat juga bisa. Ini kondisi Candi Purwara yang pertama kali selesai direnovasi Bapak. Jadi ini sebelah selatan ini selesai tahun 2021 ini Bapak. Jadi kalau belum tercapai atau belum terkumpul batu asli sebesar 70% di setiap candi perpeta ini, maka bangunan candi itu belum boleh dibangun. Jadi ilegal untuk dibangun, nggak sah gitu ya. Itu sudah ketentuan dari pemerintah. Yang mengelola itu namanya BPK, nama lembaganya Balai Pelestarian Budaya. Jadi di dalam Candi Purwara ini kosong aja Bapak Ibu ya, tidak ada patung atau arcanya, jadi nggak ada benda apapun, jadi kosong aja gitu. Terus yang fungsinya apa? Ini fungsinya buat ibadah Bapak, atau buat meditasi, khusus untuk Brahmana atau pendeta Hindu tadi. Jadi di halaman luar, yang pas kita masuk di belakang di luar pintu pagar orang itu tadi, khusus untuk orang-orang biasa atau masyarakat umum biasa gitu. Di luar pagar itu? Nah, di luar pagar. Nah, di halaman utama itu khusus untuk raja-raja, termasuk Raja Rakai Pikatan yang membangun candi. Kita ambil sebelah sini. Kasta, iya. Nah, juga di halaman tengah ini dulunya tuh ada tembok atau pembatas yang memagarinya Bapak Ibu ya. Ini ya. Seperti benteng tebal banget, temboknya itu tingginya 2 cm. Terus di bagian sisi selatan sana. Depan itu. Iya, terus sana Ibu. Iya. Karena dulu waktu kena gempa kan hancur ya, terus di bagian sisi selatan sana. Itu lagi ada pemindahan batu juga itu. Pakai alat. Oke, kita foto di sebelah sini. Oke, foto di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di atas rumput. Bagus ini. Di sini. Semua kelihatan semua. Oke. Background di halaman utama candinya. Ya. Di halaman tengah, sisanya ada di halaman utama ada manusia. Iya. Ini kita masuk di sisi selatan. Aku jatuh sebelah sini. Enggak, ini Mama pegangin. Jalan dulu sama Papa. Hati-hati ya. Kok ini bolong? Itu buat jalan air. Ada 16 candi di halaman utama Bapak Ibu yang kita masuk di pintu sisi selatan. Jadi di setiap pintu masuk itu ada namanya Candi Kelir Bapak Ibu. Nah, itu yang kecil itu adalah Candi Kelir ya, buat penjagaan saja. Ya, kita masuk buat penjagaan atau buat pengusir roh jahat yang masuk. Nah, itu mau terciptakan tempat dulu ya. Karena di halaman utama ini khusus untuk namanya itu tempat sucinya umat Hindu, namanya Nirwana atau surganya umat Hindu gitu ya. Jadi khusus raja-raja aja yang ada di sini untuk ibadah. Kecilnya Candi Kelir ini ada 1, 2, 3, 4. Ada candi patok atau candi sudut Ibu. Di setiap sudutnya di halaman utama. Candi patok. Ya, candi patok atau candi sudut di halaman. Oh iya, setiap sudut ya. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 8 candi kecil. Nah, misalnya ada 8 candi. Kita geser ke tengah sana. Ini ada renovasi perawatan candi itu makanya banyak bangunan. Ya. Iya. Teman-teman jadinya bagus banget. Mama panas. Iya nih Mama pakai payung deh. Kita ini ada Candi Brahma. Ada satu ruangan khusus untuk Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma adalah dewa pencipta alam raya ini yang menciptakan bumi dan segala isinya ya, menciptakan fisik atau bendanya gitu.
Nah kemudian yang ini adalah Candi Siwa atau Candi Roro Jonggrang tadi ya. Ada 4 ruangan Bapak Ibu. Setiap ruangan itu ada patungnya berbeda-beda. Jadi di 4 arah mata angin itu ada ruangannya dan ruangannya itu ada patungnya berbeda-beda. Gitu ya. Nah ruangan utama ini nanti kita masuk sebelah sini. Itu ruangannya paling luas, patungnya juga paling besar. Khusus untuk Siwa Mahadewa itu. Atau Dewa Siwa itu sendiri. Dewa Siwa mempunyai 2 kepribadian, bisa menciptakan sesuatu yang baik atau yang buruk, bisa menciptakan yang baik atau yang baru dan merusak sesuatu yang jahat atau yang buruk gitu ya. Jadi menciptakan aura energi positifnya dan menghancurkan energi yang buruknya gitu. Nah kemudian yang sana itu Ibu itu adalah Candi Wisnu atau Dewa Wisnu, sama seperti Candi Brahma juga, satu ruangan khusus Dewa Wisnu yaitu Dewa Pemelihara, so, yang merawat, yang memelihara alam semesta ini menurut kepercayaan umat Hindu. Nah kemudian dalam agama Hindu Bapak Ibu ya, itu seorang dewa itu mempunyai alat transportasi atau kendaraan. Kendaraan itu berupa seekor seekor hewan atau binatang ya. Jadi kendaraannya itu persis di depan candinya Bapak Ibu. Jadi kendaraannya berupa seekor angsa namanya Hamsa. Tapi di dalamnya tidak ada patung atau arsanya Bapak Ibu ya, karena waktu proses pembuatan candinya atau patungnya itu belum selesai, jadi dianggap tidak ada. Nah kemudian kendaraan dari seekor lembu namanya Nandi, nama kendaraan. Nandi. Bahasa Jawanya mau kemana, di mana gitu ya. Ini ada patungnya Bapak Ibu atau arsanya. Jadi lembu gitu atau sapi gitu ya. Jadi di kanan kirinya belakang itu ada dewa yang menjaganya. Namanya Dewa Chandra dan Dewa Surya, Dewa Matahari dan Dewa Bulan. Masing-masing ditarik seekor kuda gitu. Nah, mengapa dalam agama Hindu itu dilarang memakan daging sapinya ya, Bapak ya? Karena hewan tersebut disucikan atau didewakan gitu. Masa memakan daging dewa Tuhannya kan nggak boleh gitu. Dilarang. Nah kemudian kendaraan dari Dewa Wisnu itu adalah seekor burung namanya Garuda. Makanya di Bali itu kan ada patung yang besar namanya Garuda Wisnu. Itu adalah dewanya, Garuda nama kendaraannya, kencana adalah alat transportasi atau kendaraan. Candi Apit atau membentengi dari atau pengawalan juga sebagai penjagaan antara 3 dewa utama dan 3. Jadi yang ada patungnya atau arsanya itu ini Bapak, Candi Brahma, Candi Siwa dan Candi Wisnu serta Candi Nandi. Nah, Candi Garuda dan Candi Angsa itu tidak ada patungnya, jadi kosong aja. Di dalamnya tingginya 35 meter. Nanti ada ini cuma satu ruangan aja Bapak Ibu. Jadi Aku mau payung warna hitam. Nah, lihat tangganya ya. Nah, ini ada satu patung atau arca namanya Dewa Brahma. Nah, Dewa Brahma ini ada 4 kepala Bapak Ibu. Masuk aja sini, boleh? Nah, ada 4 kepala ya, menggambarkan 4 arah mata angin maksudnya, dan juga 4 kitab dalam agama Hindu. Iya. Ya. Ada kitab Yajurveda, Atharvaveda, Rigveda dan Samaveda. Gitu. Nah kemudian ada 4 tangan juga. Ini kalau utuh tuh lagi memegang buku juga di sebelah kanan bawah. Terus ada kendi juga. Jadi umat Hindu itu percaya kalau awal kehidupan itu berasal dari air gitu Pak ya. Kemudian ada yang di tangan kiri belakang itu ada pemukul atau dada gitu. Nah ini kepala yang belakang. Ini patung atau arcanya ini asli Bapak Ibu ya. Jadi dari abad ke-9 itu sudah ada. Jadi ini hancur kemudian kena gempa kemudian diberdirikan pakai ini Pak. Iya. Saya pamannya yang minta ini. Iya, nanti Mama kasih. Itu bunga teratai. Terus ada baju zirah juga, ada aksesoris juga melekat di badannya ya, kayak mahkota, terus kemudian ada gelang, ada kalung juga. Jadi nanti kalau kita lihat di Candi Siwa dan Candi Wisnu hampir sama. Ada kepala juga, mahkota juga ya, ada baju zirah juga dan ada bunga teratai juga. Yang membedakan hanya senjata yang dipegang saja untuk Bapak Ibu. Ini tingginya ya Ini Siwa Masuk aja Mahadewa. Mas. Oke, nah sini ya. Nah, ini ada sama Dewa Brahma, tadi sama, ada 4 tangan juga, ada buah jazira dan ada bunga teratai. Nah, khusus untuk Dewa Siwa sendiri itu ada maknanya sendiri ya Pak Ibu ya. Dari sebelah dari paling atas itu ada mahkota ya. Jadi ini mahkotanya itu melambangkan Dewa Siwa itu
keagungan dari Dewa Siwa atau kebesaran dari Dewa Siwa. Nah, ini mahkotanya ada tengkorak dan dua gambar kecil di atasnya gitu ya. Kemudian ada patung ketiga di dalamnya. Nah, ini namanya Trinetra, berfungsi untuk Dewa Siwa itu menghancurkan sesuatu yang jahat atau membunuh musuhnya dengan cara membuka mata ketiga. Nah, kemudian ada ular. Ini ada ya, ada ular itu ada. Nah, ada ular ini melingkar di badannya itu. Ini berfungsi lambang dari keabadian seorang Dewa Siwa Bapak Ibu. Jadi Dewa Siwa itu absolut, tidak berawal, tidak berakhir. Sudah dari sananya itu ada. Nah, kemudian yang di ini baju zirahnya itu bahannya dari kulit harimau. Lambang dari Dewa Siwa membagi kejahatan. Nah, kemudian bunga teratai ini sebagai pijakan kalau Dewa Siwa itu lagi bermeditasi di atas daratan atau lautan. Kalau di langit berpijakan untuk terbang gitu ya. Nah, ada 4 tangan, 2 tangan di depan itu berfungsi untuk menghancurkan musuhnya dengan cara membuka Mata ketiganya. Mata ketiganya, dan 2 tangan di belakang itu sebagai pembaharu atau menciptakan sesuatu yang baik atau yang baik. Nah, ini berfungsi kalau Dewa Siwa lagi bermeditasi. Nah, kemudian di belakang sini, di sebelah sini, ini adalah landasan dari Dewa Siwa. Nah, aslinya landasannya seperti ini, kemudian hancur. Di tempat kayak baru ada tanda timah hitamnya. Ya, tanda timah hitamnya. Namanya lingga ini bawah ini adalah yoni atau lambang dari perempuan itu. Jadi maksudnya itu laki-laki dan perempuan itu adalah simbol dari kesuburan Bapak Ibu gitu ya. Jadi maaf ini adalah alat kelamin. Jadi melambangkan Dewa Brahma, Siwa dan Wisnu. Kalau di atasnya itu Iya. yang tengah ini ya. Yang tengah ini adalah Dewa Kepala. Jadi Dewa Kepala itu adalah dewa angin. Jadi yang bisa juga menggambarkan dewa petir, dewa Nah, ini ada patung dari Agastya atau lebih dikenal sebagai Siwa Mahaguru Bapak Ibu ya. Jadi yang saya jelaskan tadi ini seperti orang Cina ngomong badan yang gemuk, jenggotnya tebal, matanya seperti orang Cina dan ada pemoceng atau sulak. Terus ada trisulat juga. Jadi ini kondisi patungnya masih bagus waktu dulu kena gempa Bapak Ibu ya. Jadi tidak banyak yang hancur. Kayak misal jari-jarinya aja yang nggak utuh gitu kan. Ini ada kendi juga, ada tasbih juga, ada bunga teratai karena seorang dewa. Ini semuanya. Jadi seperti Dewa Siwa tadi melambangkan 3 dewa tertinggi dalam umat Hindu tadi ya. Brahma, Siwa, dan Wisnu. Turun. Yuk. Ya. Ayo. I love you. I love you too sayang. Papa lagi belajar. Jadi dulu orang-orang mengambil fotonya dari sana. Nah, di belakang sana juga itu ada 2 panggung atau 2 teater. Itu teater kisah pertunjukan Ramayana atau Sinta Obong dan Roro Jonggrang. Nah, khusus Ramayana atau kisah Rama dan Sinta itu jadwalnya setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu malam ya Pak. Dari yang sebelah sana itu 2 panggung Trimurti yang ada atapnya besar. Itu untuk musim hujan, yaitu untuk musim kemarau atau musim panas. Jadi kisah pertunjukan wayang gitu yang memperhatikan manusia, jadi menarik gitu. Yang ketiga, Naran duluan. Ini ada anak dari Dewa Siwa namanya Ganesha, yang kepalanya gajah. Ganesha, oh ya. Nah, sini ada, ya ada, naik terus, naik. Wiesz co, możesz się po prostu kryją od słońca, Filip, wiesz? Ya terus. Hati-hati lihat tangannya. Jadi masuk saja. Oke, masuk. Sebelah kiri ada, sebelah kiri. Oke. Sini deh, pojok sini dekat sini. Nah, ini ya Ganesha ya. Ini anak dari Dewa Siwa ya. Jadi dewa ilmu pengetahuan atau dewa perang. Jadi kepalanya gajah, badannya manusia. Jadi dulu mengapa bisa kepalanya gajah? Karena waktu Dewa Siwa itu pulang dari meditasinya itu pulang ke rumah mendapati istrinya itu udah punya anak. Nah, Dewa Siwa itu nggak percaya kalau itu adalah anak mereka. Ini cerita singkatnya aja ya.
Jadi kemudian Dewa Siwa itu memenggal kepala anaknya meninggal. Kemudian Dewa Siwa pergi ke hutan mendapati seekor gajah. Ya gajahnya itu dipenggal bisa sambungan kembali ke tubuh anaknya. Gitu. Karena Dewa Siwa itu dewa perusak yang buruk dan dewa pencipta yang baik atau yang baru. Jadi punya dua kepribadian. Ini anak dari Dewa Siwa ya. Jadi sama persis seperti Dewa Siwa ya. Ada 4 tangan, ada ular juga seperti Dewa Siwa dan ada mahkota serta tongkat asal bulan sabit di atasnya ini. Ada mata ketiga juga. Sabin. Netra. Nah, kemudian jadi semakin menyerap ilmu utama itu badannya semakin besar atau gemuk. Ada 4 tangan, Ayo. 2 telapak, tapak dan istri dari Dewa Siwa itu. Durga Mahesa Suramardini namanya ya. Kita masuk kembali kanan nanti. Nah, jadi versi yang lainnya atau versi yang kedua itu patung Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi patung yang ke-1000 oleh Bambang Bondowoso. Jadi naik ambil kanan, kalau kiri nanti keluar. Mari. Dia itu manusia biasa yang diberi kekuatan oleh para dewa, Bapak Ibu. Nah, jadi mengapa dia tuh memegang senjata dari para dewa ya. Jadi yang sebelah kanan ini memegang cakram atau roda kehidupan yang mengatur jalannya kehidupan di dunia. Kemudian ada pedang, ada anak panah dan menarik ekor dari lembu. Jadi lembu itu namanya Mahesa. Nah ini iblis Bapak yang ditarik dari penjelmaan si lembunya ini. Nah, jadi aslinya itu lembunya itu si ekor iblis yang dikalahkan dalam waktu pertempuran namanya Asura. Nah, jadi Mahesasura itu adalah dua simbol sifat buruk manusia dan hawa nafsu manusia dikalahkan oleh si Durga dari sifat wujud manusia itu sendiri. Jadi mengalahkan dua sifat buruk tadi itu. Kemudian ada tempat kerang, ini senjata dari penciptaan alam raya ini menurut bacaan agama Hindu ya ada 4 elemen air, tanah, api, dan udara. Kemudian ada tameng, ada busur tempat anak panahnya dan menarik seekor iblis tadi. Baik. Jadi Durga Mahesa Suramardini. Ibu mau foto? Kuat banget Kakak Sita turun duluan. Wow. Ayo. Iya. Sini foto. Kenapa yang? Jadi ini ruangannya itu sama persis seperti di Candi Brahma yang kita masuki pertama tadi, Pak. Iya. Nah, jadi sama seperti Candi Brahma ya, ini tingginya sama sekitar 3 meter atau Dewa Brahma tadi yang kita pertama kali masuk candinya tadi. Nah, ini Dewa Wisnu. Jadi dia itu mempunyai 10 reinkarnasi. Nah, reinkarnasi yang paling terkenal itu adalah si Rama. Jadi manusia, jadi dia itu dewa tapi berwujud manusia. Rama yang kisah Rama dan Sinta itu ya. Jadi ada 10 reinkarnasi, ada berubah menjadi kura-kura raksasa, pengembala, atau pendeta itu juga bisa. Kemudian ada si reinkarnasi si Krishna tadi, reinkarnasi yang ke-8 gitu ya. Jadi ini sama persis seperti Dewa Brahma, ada 4 tangan dan baju zirah serta bunga teratai juga. Nah, dari dua tangan di depan ini lagi memegang gada atau pemukul gitu, simbol dari kekuasaan seorang Dewa Wisnu ya. Kemudian ada cakram seperti senjata dari Durga tadi, dari Dewa Siwa atau patung Roro Jonggrang tadi, roda kehidupan. Ada terungat kerang, itu alat penciptaan alam raya menurut kepercayaan umat Hindu tadi, terdiri dari 4 elemen tadi ya. Air, tanah, api, dan udara. Ada mahkota juga dan aksesoris yang melekat di badannya serta baju zirah yang dikenakannya. Ya. Dan sekali lagi seorang dewa dalam agama Hindu pasti berdiri di atas bunga teratai, bunga padma atau bunga lotus. Nah ini patungnya asli Bapak. Kalau kita lihat di sebelah belakang sini, ini dulu juga hancur, patah terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, tapi ditemukan patahannya 1, 2, 3, 4 itu patah semua. Ini masih batu asli semuanya ini, kecuali yang di Dewa Siwa tadi kan itu tambalan pakai batu baru. Jadi kalau batu baru itu pasti ada tanda timah hitam di tengahnya.
Berani itu. Jadi itu Ah. pucuknya itu kan nancap ke tanah. Hmm. Nah, terus kemudian dibelah jadi dua, Hmm. digeser, kemudian dibuatkan mesin untuk mengenang kalau dulu kena gempa ajaib. Ah. Jadi yang Memang sengaja tidak dinaikkan lagi ya. sengaja dinaikkan karena untuk mengenang kena gempa juga. 27 Mei 2006 ada musimnya ditulis. Nah, yang sebelah selatan sana masih tutup ya. Jadi dulu waktu kena gempa Jogja itu seperti apa namanya pagarnya itu cuma kayak kegeser, kayak kotak-kotak. Ini adalah patung, ujung patung yang jatuh waktu terjadi gempa di 2006. Masih dalam tahap renovasi ke rumah Candi Nanti itu katanya 3 bulan ibu. Aduh lama banget. Nah, ini aja. Pasti lebih. Iya. Mengganti lemnya katanya di Cari air yuk. Di mana ada juga? Bisa nggak, Bu? Ini tutupnya nggak ada. Tempat oleh-oleh keluar dari Prambanan ini langsung disambut dengan tempat oleh-oleh. Sayang, berapaan ini baju anak, Bu? Yang paling kecil gini 25. 25. Kalau yang gede gini 35. Nara di sini nggak apa-apa duluan. 50.000 aja lah, Bu. Mari belanja dulu. Mari miniaturnya, Mbak. Mau apa? Tengok-tengok dulu. Asbak. 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 Asbaknya berapa, Pak? Asbak 30-an. 30.000. 30.000. Pas Prambanan ambil 250. Ya, dua aja. Itu yang belakang juga sama itu. Yang mana? Yang itu Bagusan. wisata yang ada di Jogja dibikin rel. Ini aja. Nah, ini cuma candi doang. Uma, helikopter kuno duit. Nara beli apa? Coba Beli lihat. helikopter. Apa? Tempat aqua. Aqua, kan? Iya. Belanja. Bu. Nara mau beli tempat botol. Kayak gini nih nanti ini. Itu buat tempat botol. Enggak ini. Itu kacamata. Aku mau beli. Enggak, kamu kacamatanya sudah banyak sekali, Nara. Kita udah selesai jalan-jalan di Jambi.